Siapa sangka, seorang TKW sederhana asal Indonesia justru dinikahi oleh seorang pangeran mahkota Arab. Semua orang mengira ia akan hidup bahagia dalam kemewahan. Tapi yang terjadi di malam pertama, justru membuatnya syok tak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kali ini sungguh mengejutkan. Seorang TKW Indonesia yang awalnya hanya bekerja di rumah bangsawan Arab, ternyata dipinang oleh seorang pangeran. Tapi di balik pernikahan mewah itu, tersimpan rahasia besar yang terbongkar di malam pertama. Rina hanyalah gadis sederhana dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Hidupnya sejak kecil penuh keterbatasan. Rumah keluarganya berdinding papan, beratap genteng bocor, dengan halaman tanah yang becek setiap kali hujan turun. Ayahnya sudah lama meninggal, sementara ibunya mencari nafkah dengan berjualan sayur keliling. Rina sebagai anak sulung merasa bertanggung jawab membantu ibu dan dua adiknya yang masih sekolah. Seperti banyak perempuan di kampungnya, pilihan untuk bekerja di luar negeri menjadi harapan besar. Rina mendengar cerita bahwa menjadi TKW di Arab bisa menghasilkan uang jauh lebih banyak daripada bekerja di Indonesia. Ada tetangganya yang pulang membawa emas, membangun rumah megah, bahkan mampu memberangkatkan orang tua haji. Cerita-cerita itu membuat Rina yakin, jalan inilah yang bisa mengubah nasib keluarganya. Setelah melewati proses panjang di penampungan dan belajar bahasa Arab dasar, akhirnya Rina berangkat ke negeri yang selama ini hanya ia dengar dari cerita. Hatinya berdebar saat pesawat mendarat di bandara megah di Timur Tengah. Seorang agen lokal menyambutnya lalu menyerahkannya kepada keluarga majikan Arab. Dari sana, dimulailah hari-harinya sebagai pembantu rumah tangga di sebuah rumah bangsawan kaya. Rumah itu bagaikan istana. Gerbang tinggi, halaman luas, lantai marmer berkilauan, dan lampu kristal megah tergantung di ruang tamu. Rina nyaris tak percaya. Ia yang biasa hidup di rumah bambu sederhana, kini berada di tempat semewah ini. Tugasnya jelas: memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan membantu merawat anak-anak majikan. Hari-hari awal tidak mudah. Ia harus bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, lalu bekerja hingga larut malam. Badannya sering pegal, tangannya kasar karena terlalu sering terkena sabun dan air, tapi ia tetap sabar. Dalam hati ia selalu berkata, "Aku lakukan ini demi ibu, demi adik-adikku. 2 tahun menahan lelah, nanti aku bisa pulang membawa kebahagiaan." Namun takdir punya jalan lain. Suatu hari, ketika ia sedang membersihkan ruang tengah, datanglah seorang tamu penting. Seorang pria Arab gagah mengenakan jubah putih dengan sorban mewah di kepalanya. Wajahnya tegas, sorot matanya dalam, dan langkahnya penuh wibawa. Rina tidak tahu siapa dia sebenarnya, tapi ia merasakan aura berbeda dari pria itu. Ia buru-buru menunduk, tidak berani menatap terlalu lama. Beberapa kali pria itu datang lagi ke rumah bangsawan tempat Rina bekerja. Ternyata, ia adalah seorang pangeran, anggota keluarga kerajaan yang memiliki jabatan penting. Setiap kedatangannya selalu disambut penuh hormat oleh majikan Rina. Yang mengejutkan, pangeran itu mulai memperhatikan Rina. Saat Rina menuangkan teh atau membersihkan meja, ia sering melempar senyum. Awalnya Rina canggung, takut dimarahi karena sebagai pembantu ia tidak boleh banyak bicara. Tapi pangeran itu justru ramah, kadang menanyakan asalnya, bahkan pernah berkata, "Kau bekerja dengan sangat rajin." Kalimat singkat itu membuat hati Rina bergetar. Hari berganti hari, perhatian itu semakin jelas. Pangeran beberapa kali sengaja meminta Rina yang menyajikan makanan saat ia berkunjung. Bahkan, pernah suatu kali ia memberi hadiah kecil berupa tasbih berukir indah. Rina bingung, tapi ia tetap menyimpannya dengan hati-hati. Puncaknya terjadi pada sebuah sore. Rina dipanggil ke ruang tamu oleh majikannya. Dengan gugup ia datang, dan betapa terkejutnya ketika melihat pangeran sudah duduk di sana bersama keluarga majikan. Suasana tampak serius. Lalu, dengan suara tegas namun lembut, pangeran berkata, "Aku ingin melamar Rina. Aku ingin menikahinya secara resmi." Ruangan seketika hening. Rina membeku, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Seorang pangeran melamar dirinya, seorang pembantu asal desa kecil di Jawa Tengah. Air matanya hampir jatuh, bukan karena sedih,
tapi campuran antara haru, takut, dan bingung. Kabar itu cepat menyebar. Keluarganya di Indonesia mendapat telepon dari agen. Ibunya terkejut bukan main. Anakku menikah dengan pangeran? Subhanallah, kampung tempat Rina berasal geger. Semua orang membicarakannya. Ada yang iri, ada yang kagum, ada pula yang tidak percaya. Rina sendiri masih seperti bermimpi. Ia hanya ingin bekerja untuk menabung, tetapi takdir membawanya ke jalan yang jauh berbeda. Dari seorang pembantu rumah tangga, kini ia dipinang menjadi istri seorang pangeran Arab, calon pewaris kerajaan. Namun, Rina tidak tahu bahwa jalan baru ini bukanlah jalan indah seperti dongeng. Ia tidak tahu bahwa di balik kemewahan yang menantinya, tersimpan rahasia besar yang akan membuatnya syok pada malam pertama nanti. Kabar lamaran Rina oleh seorang pangeran Arab menyebar begitu cepat. Dalam hitungan hari, agen tenaga kerja di Indonesia, keluarga besar majikan, hingga warga kampung di Jawa Tengah semuanya geger. Nama Rina mendadak jadi buah bibir. Anak desa yang biasa bekerja di dapur, sekarang mau menikah dengan pangeran Arab? Itu seperti cerita dongeng, ujar banyak orang. Sementara itu, di Arab, persiapan pernikahan berjalan kilat. Karena status sang pangeran adalah bagian dari keluarga kerajaan, segala prosesinya dilakukan sesuai adat bangsawan. Rina dibawa ke sebuah tempat khusus untuk didandani. Pakaiannya diganti dengan busana pengantin yang mewah. Rambut panjangnya yang hitam ditata oleh penata rambut profesional. Wajahnya dipoles dengan riasan elegan, membuat penampilannya berubah total. Ia menatap cermin dengan mata berkaca-kaca. "Benarkah itu aku?" bisiknya lirih. Hari pernikahan pun tiba. Istana tempat acara digelar tampak bagai negeri hayalan. Gerbang emas terbuka, karpet merah terbentang panjang. Para tamu undangan datang dengan pakaian khas Arab yang serba putih dan hitam, sementara kaum wanita bangsawan berbalut abaya berhias permata. Ribuan undangan memenuhi aula besar berlantai marmer, dihiasi lampu kristal raksasa yang menggantung berkilauan. Rina berdiri di ruang persiapan, jantungnya berdegup kencang. Gaun pengantin putihnya begitu indah, berlapis rendah halus dan dihiasi permata kecil yang berkilauan saat terkena cahaya. Sebagai pelengkap, sebuah mahkota kecil disematkan di kepalanya, membuatnya tampak seperti putri sungguhan. Namun, di balik keindahan itu, hatinya diliputi kegelisahan. Ia hanyalah seorang pembantu, anak desa sederhana. Kini, ia berdiri di ambang pintu menuju kehidupan istana yang penuh kemewahan. Musik tradisional Arab mengalun megah ketika Rina melangkah masuk ke aula. Semua mata tertuju padanya. Bisikan-bisikan terdengar, ada yang kagum, ada pula yang heran. Itu pengantinnya? Gadis Indonesia? Tapi tak ada yang bisa menolak kenyataan. Malam itu, ia berdiri di samping seorang pangeran mahkota. Sang pangeran tampak gagah dengan jubah kerajaan berwarna putih gading, dihiasi bordiran emas. Sorban merah putih dengan hiasan permata bertengger di kepalanya. Wajahnya yang tegas semakin memancarkan wibawa. Saat melihat Rina berjalan mendekat, ia tersenyum tipis, seolah ingin menenangkan hati wanita yang hampir gemetar ketakutan. Prosesi ijab kabul berlangsung hikmat. Dengan suara tegas, pangeran mengucapkan akad nikah, disaksikan para ulama dan anggota keluarga kerajaan. Suara, sah, dari para saksi bergema, dan seketika ruangan dipenuhi sorak-sorai serta doa. Para tamu bertepuk tangan, bunga mawar putih beterbangan ke udara. Rina menunduk, air mata menetes, bukan karena sedih, tapi campuran antara syukur dan rasa tidak percaya. Setelah prosesi resmi, pesta besar digelar. Meja-meja panjang dipenuhi makanan khas Arab, kambing guling, nasi biryani, manisan kurma, hingga aneka kue lezat. Para tamu menikmati hidangan dengan penuh sukacita. Musik tradisional bergema, diselingi tarian khas Timur Tengah yang memukau. Rina duduk di kursi pelaminan yang megah, di samping suaminya yang kini sah menjadi pendamping hidupnya. Tangannya dingin, keringat dingin membasahi telapak, meski ia berusaha tersenyum. Sesekali ia melirik pangeran yang duduk tenang di sampingnya. Hatinya bertanya-tanya, apakah ini takdirku? Apakah benar aku akan hidup bahagia bersama dia? Pangeran beberapa kali menoleh padanya, memberi senyum menenangkan. Namun entah mengapa, di balik tatapan lembut itu,
Rina merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Rasa penasaran mulai tumbuh. Saat malam semakin larut, pesta masih berlangsung meriah. Rina berusaha meyakinkan dirinya sendiri, mungkin inilah awal baru dalam hidupku. Dari anak desa sederhana, sekarang jadi istri pangeran. Semua orang pasti iri. Namun, di sudut hatinya, ada rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan. Ketika pesta hampir usai, Rina dibawa ke kamar istana yang disiapkan khusus untuk malam pertamanya bersama sang pangeran. Pintu kamar itu tinggi menjulang, dihiasi ukiran emas dan tirai sutra merah. Di dalamnya, ranjang besar berhias kanopi dengan selimut sutra menanti. Lilin-lilin aromaterapi menyala, menciptakan suasana romantis sekaligus mencekam. Rina berdiri kaku di depan pintu, hatinya berdegup kencang. Ia sadar, inilah malam yang menentukan segalanya. Semua orang mengira ia akan hidup dalam kebahagiaan tanpa batas. Tapi ia belum tahu bahwa justru pada malam pertama inilah, rahasia besar akan terbongkar, rahasia yang membuatnya syok dan menangis, menyadari bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Pesta pernikahan yang megah akhirnya selesai menjelang tengah malam. Aula istana masih ramai oleh para tamu, namun pangeran menggandeng tangan Rina menuju lorong panjang yang dihiasi ukiran emas dan permadani tebal. Suara musik dan sorak-sorai perlahan memudar, berganti dengan denting langkah mereka yang menggema. Rina berjalan dengan kepala tertunduk. Gaun pengantinnya yang indah berkilauan diterpa cahaya lampu kristal. Hatinya berdegup kencang, bercampur rasa cemas dan takut. Ia tahu, inilah malam pertamanya sebagai istri seorang pangeran. Semua orang mengira ia akan bahagia, namun di dalam dadanya ada rasa asing yang sulit dijelaskan. Pintu besar dengan ukiran ayat suci terbuka. Seorang pelayan membungkuk hormat sebelum pergi meninggalkan mereka berdua. Kini hanya ada Rina dan sang pangeran. Di dalam kamar itu, segalanya terlihat seperti dunia lain. Ranjang besar berhias kanopi emas berdiri megah di tengah ruangan. Tirai sutra merah keemasan menjuntai, lilin aromaterapi menyala lembut, menyebarkan harum bunga mawar dan gaharu. Di sudut ruangan, ada meja kecil berisi minuman dan buah-buahan. Pangeran berdiri tegap, memandang Rina dengan tatapan sulit ditebak. Senyumnya lembut, namun matanya menyimpan rahasia. Rina menelan ludah, tangannya gemetar. Ia duduk di tepi ranjang, menunduk, tidak berani menatap langsung. Ya Allah, bisiknya dalam hati, ini malam yang selalu ditakuti para pengantin. Malam di mana aku harus belajar menerima takdirku. Suasana hening. Hanya terdengar detak jam antik di dinding. Lalu pangeran duduk di sampingnya, meraih tangan Rina perlahan. Rina, katanya dengan suara berat namun tenang, kau kini istriku. Aku tahu semua ini terasa cepat, tapi percayalah, aku memilihmu bukan karena harta, bukan karena status. Aku memilihmu karena aku melihat ketulusan di matamu. Kalimat itu membuat dada Rina bergetar. Ia hampir menitikkan air mata. Namun sebelum sempat menjawab, pangeran melanjutkan dengan nada lebih lirih, tapi ada sesuatu yang harus kau ketahui, sesuatu yang selama ini kusimpan rapat dari semua orang. Rina menoleh, wajahnya bingung. Apa maksud tuan? Pangeran menarik napas panjang, menunduk sejenak. Tangannya bergetar saat ia melepas jubah luar kerajaan yang dikenakannya. Rina terkejut melihat tubuhnya yang tampak lemah, tidak sekuat dan segagah yang terlihat di depan umum. Pangeran membuka sedikit bagian dadanya, dan Rina melihat bekas luka operasi panjang, garis menghitam yang jelas melintang. Aku, sakit, Rina, ucap pangeran dengan suara bergetar. Sejak lama aku menderita penyakit yang membuatku berbeda dari laki-laki lain. Aku bisa berdiri gagah di depan rakyat, aku bisa memimpin upacara, tapi aku tidak bisa menjadi suami seperti yang seharusnya. Rina membeku. Wajahnya pucat, matanya membesar. Tuan, maksudnya? Suaranya hampir tidak keluar. Pangeran menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Malam ini, kau pasti berharap kebahagiaan sebagai pengantin baru. Tapi kenyataannya, aku tidak bisa memberikan itu padamu. Bahkan keluargaku pun tahu, tapi mereka menutupinya demi kehormatan kerajaan. Dan kau dijadikan bagian dari rahasia besar ini. Rina terperanjat. Air matanya langsung jatuh. Malam pertama yang ia bayangkan akan penuh harapan,
justru berubah menjadi malam syok. Ia merasa seperti ditipu, dinikahkan tanpa tahu kebenaran. Hatinya bergetar hebat. Ya Allah, ini cobaan apa lagi untukku? Pangeran mencoba menggenggam tangannya. Aku mohon, jangan membenciku. Aku tahu ini berat bagimu. Tapi aku sungguh menginginkanmu di sisiku. Aku tidak mencari wanita yang hanya mengejar harta. Aku ingin seseorang yang bisa menerimaku apa adanya. Rina tidak sanggup berkata apa-apa. Tangisnya pecah, suaranya lirih. Aku hanya seorang perempuan biasa, aku tidak tahu harus bagaimana. Malam itu, bukannya bahagia, Rina justru menangis dalam diam. Tubuhnya terbaring di ranjang megah dengan selimut sutra, namun hatinya terasa hancur berkeping-keping. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan. Menikah dengan seorang pangeran, tapi dengan rahasia besar yang menghantam seluruh jiwanya. Di luar, ribuan orang mungkin mengira ia sedang menjalani malam penuh kebahagiaan. Namun di balik dinding emas istana, Rina justru terbaring dengan mata sembab, memeluk dirinya sendiri, bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Malam pertama itu bukanlah malam cinta, melainkan malam syok. Malam di mana ia menyadari bahwa pernikahan ini membawa beban besar, beban yang mungkin harus ia tanggung seumur hidupnya. Pagi setelah malam pertama itu, mata Rina sembab. Ia baru bisa tertidur menjelang subuh karena terlalu banyak menangis. Gaun tidurnya kusut, rambutnya berantakan, dan hatinya terasa seperti dihempas badai. Ia terbangun di ranjang istana yang megah, namun yang ia rasakan bukan kebahagiaan seorang pengantin baru, melainkan kehampaan yang dalam. Pangeran sudah duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar halaman istana yang dipenuhi taman bunga. Wajahnya muram, sorot matanya kosong. Saat menyadari Rina terbangun, ia mendekat lalu berkata lirih, "Maafkan aku. Aku tahu aku seharusnya jujur sebelum akad nikah. Tapi aku takut kehilanganmu." Rina menahan tangis. Ia ingin berteriak, ingin bertanya mengapa dirinya dijebak dalam pernikahan yang penuh rahasia. Namun suara itu tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa menunduk, jemarinya meremas selimut. Hari-hari berikutnya, Rina mulai menyadari bahwa yang dikatakan pangeran semalam bukanlah sekadar kelemahan kecil. Sang pangeran benar-benar menderita penyakit serius sejak remaja. Ia bisa tampil gagah di depan publik, bisa menunggang kuda dan berbicara di hadapan rakyat, namun di balik itu, tubuhnya rapuh. Ia tidak sanggup menjalani peran seorang suami secara utuh. Lebih mengejutkan lagi, Rina kemudian mengetahui bahwa keluarga kerajaan sudah lama mengetahui rahasia ini. Namun, mereka menutupinya rapat-rapat demi menjaga citra. Tidak boleh ada rakyat yang tahu. Tidak boleh ada media yang membongkar. Pernikahan dengan Rina dijadikan tirai untuk menyembunyikan kondisi sang pangeran. Suatu sore, Rina dipanggil oleh Ibu Suri, ibunda dari sang pangeran. Wanita itu duduk di singgasana kecil, anggun dengan pakaian kebesaran hitam berhias emas. Sorot matanya tajam, penuh wibawa. "Rina," katanya tegas, "sekarang kau sudah menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Ada hal-hal yang harus kau pahami. Apapun yang kau lihat, apapun yang kau alami, harus tetap menjadi rahasia. Tidak boleh keluar dari tembok istana ini." Rina tercekat. "Tapi, Yang Mulia, apakah adil bagi saya? Saya menikah tanpa tahu kebenaran ini." Ibu Suri menatapnya lebih tajam. "Adil atau tidak, itu tak lagi penting. Kau sudah sah menjadi istrinya. Kau harus menjaga martabat keluarga kerajaan. Ingat, kalau kau berani membuka rahasia ini, bukan hanya kau yang hancur. Keluargamu di Indonesia juga bisa jadi sasaran." Ucapan itu membuat tubuh Rina bergetar. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia sadar, kini bukan hanya dirinya yang terjebak, tapi juga keluarganya ikut dipertaruhkan. Ia teringat ibunya di kampung, yang tentu sedang berbangga mendengar anaknya menikah dengan seorang pangeran. Bagaimana jika ibunya tahu kenyataan pahit ini? Bagaimana jika gosip kembali menghantam keluarganya? Hari-hari selanjutnya, Rina hidup di istana bagaikan burung dalam sangkar emas. Semua yang ia inginkan tersedia. Pakaian indah, makanan lezat, kamar mewah, pelayan yang siap melayani. Tapi di balik semua itu, hatinya terkekang. Ia tidak bisa bercerita pada siapapun.
Bahkan saat menelepon ibunya di Indonesia, ia hanya bisa berkata, "Bu, Rina bahagia di sini." Padahal, setelah telepon ditutup, air matanya kembali jatuh. Rahasia besar ini makin membuat Rina goyah. Ia merasa dipenjara, bukan oleh dinding istana, tetapi oleh janji dan ancaman. Sang pangeran berusaha bersikap baik, selalu memberi hadiah, selalu bersikap lembut, tapi luka di hati Rina tidak mudah sembuh. Setiap malam, ketika menatap wajah suaminya, ia selalu teringat kebohongan yang menjerat hidupnya. Suatu malam, Rina memberanikan diri bertanya pada pangeran, "Mengapa Tuan memilih saya? Kenapa bukan wanita bangsawan yang lain?" Pangeran menatapnya dalam, lalu berkata lirih, "Karena mereka semua hanya ingin tahta dan harta. Aku butuh seseorang yang bisa menerima aku apa adanya. Dan aku melihat itu pada dirimu. Sejak pertama kali aku melihatmu bekerja di rumah bangsawan. Kau tulus, tidak berpura-pura. Aku ingin istriku adalah wanita yang apa adanya, meski aku tahu itu tidak adil untukmu." Jawaban itu membuat hati Rina semakin berkecamuk. Ia tersanjung sekaligus tersiksa. Di satu sisi, pangeran benar-benar mencintainya dengan ketulusan. Di sisi lain, cintanya itu dibangun di atas kebohongan besar. Rahasia ini, yang awalnya hanya diketahui oleh keluarga kerajaan, kini sepenuhnya menjadi beban Rina juga. Ia harus menyembunyikan segalanya, pura-pura bahagia di depan publik, tersenyum dalam balutan gaun mahal saat menghadiri jamuan, padahal hatinya menjerit. Setiap kali ia melihat kamera televisi menyorot wajahnya, Rina hanya bisa berkata dalam hati, "Mereka semua mengira aku hidup dalam dongeng. Padahal sebenarnya aku hidup dalam kebohongan." Rahasia besar ini bukan hanya tentang penyakit sang pangeran. Rahasia sebenarnya adalah bahwa Rina telah dijadikan perisai keluarga kerajaan untuk menutupi aib. Dan ia, seorang gadis desa sederhana, kini terjebak dalam permainan politik istana yang jauh lebih besar dari dirinya. Hari-hari Rina di istana berjalan dengan wajah penuh senyum, tapi hati penuh luka. Dari luar, semua orang melihat dirinya seperti seorang putri yang hidup bahagia, mengenakan gaun mewah, duduk di samping pangeran dalam setiap acara resmi, melambaikan tangan pada rakyat yang memujanya. Namun di balik senyum itu, Rina selalu merasa kosong. Setiap kali berdiri di balkon istana, ia melihat ribuan orang bersorak, menganggapnya wanita paling beruntung di dunia. Padahal kenyataannya, ia terjebak dalam sebuah rahasia besar yang membelenggu. Ia bukan sekadar istri seorang pangeran, melainkan juga perisai untuk menutupi kelemahan keluarga kerajaan. Suatu malam, Rina duduk di ranjang istana yang luas, memandangi permata di jemarinya. Matanya berkaca-kaca. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar hidup yang kuinginkan? Apakah aku bahagia? Hatinya terbelah. Ia mencintai keluarganya di kampung, ia merindukan tawa sederhana bersama ibunya dan adik-adiknya, tapi ia juga terikat janji dan ancaman keluarga kerajaan. Pangeran sering berusaha meyakinkannya. Ia memberikan hadiah berharga, kalung emas, bahkan kuda putih sebagai simbol cinta. Tapi bagi Rina, semua itu tidak bisa menutupi kenyataan pahit. Setiap malam ia teringat ucapan Ibu Suri, "Kalau kau berani membuka rahasia ini, keluargamu di Indonesia juga bisa jadi korban." Ancaman itu membuatnya tidak bisa melangkah sembarangan. Namun, lama-kelamaan, beban itu makin berat. Rina mulai sakit-sakitan, tubuhnya lemah karena terlalu banyak menangis diam-diam. Ia kehilangan nafsu makan, bahkan sering jatuh pingsan di kamarnya. Para pelayan mulai khawatir, tapi tidak ada yang berani membicarakan hal itu. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika pangeran mendapati Rina duduk di balkon istana sendirian, dengan wajah basah oleh air mata. "Mengapa kau menangis lagi, istriku?" tanyanya lembut. Rina menoleh, matanya penuh luka. "Aku tidak sanggup lagi, Tuan. Aku terjebak. Aku mencintai keluargaku, aku ingin mereka bahagia, tapi aku juga tidak bisa menanggung rahasia sebesar ini sendirian. Aku ingin pergi, aku ingin kembali ke kampung." Pangeran terdiam lama. Wajahnya muram, matanya berkaca-kaca. Ia akhirnya berkata, "Kalau itu yang kau inginkan, aku tidak bisa memaksamu. Tapi ingat, kau akan meninggalkan semua ini, istana, gelar, kemewahan.
Kau akan kembali menjadi orang biasa, mungkin juga harus menghadapi gosip yang kejam. Rina menarik napas panjang. Aku tidak takut hidup sederhana. Yang kutakutkan adalah hidup dalam kebohongan. Aku lebih memilih tidur di rumah bambu bersama ibuku, daripada tidur di ranjang emas tapi menangis setiap malam. Ucapan itu membuat pangeran terdiam. Ia tahu Rina tulus, dan itulah yang sejak awal membuatnya jatuh hati. Akhirnya, dengan berat hati, pangeran memberi kebebasan pada Rina. Kalau kau ingin kembali, aku akan mengatur semuanya. Tapi satu hal yang kuminta, jangan pernah benci aku. Aku mencintaimu dengan caraku, meski aku tidak bisa menjadi suami yang sempurna. Air mata Rina mengalir deras. Ia menggenggam tangan pangeran, lalu berkata lirih, aku tidak akan membencimu, Tuan. Aku hanya ingin kembali menemukan diriku sendiri. Beberapa minggu kemudian, sebuah keputusan besar diambil. Dengan alasan kesehatan, Rina dipulangkan ke Indonesia. Istana mengumumkan bahwa ia akan beristirahat di tanah kelahirannya. Tidak ada yang tahu kebenaran sebenarnya, kecuali keluarga kerajaan. Saat pesawat mendarat di tanah air, Rina menatap jendela dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat sawah hijau, rumah-rumah sederhana, dan jalanan kecil yang membawanya pulang ke kampung halaman. Sesampainya di bandara, ibunya sudah menunggu dengan air mata haru. Mereka berpelukan erat, seolah tak ingin terpisah lagi. Di kampung, kabar kepulangannya menimbulkan kehebohan. Ada yang heran, ada yang mencibir, ada pula yang simpati. Katanya menikah dengan pangeran, kau pulang sendirian, bisik sebagian orang. Rina hanya tersenyum pahit. Ia tidak peduli lagi dengan omongan orang. Yang penting, ia pulang. Malam itu, ia duduk di beranda rumah kecil mereka, memandangi langit penuh bintang. Ia berkata pada ibunya, Bu, mungkin aku tidak membawa harta, tapi aku membawa pelajaran. Tidak semua kemewahan berarti bahagia. Kadang, justru kesederhanaanlah yang membuat kita damai. Ibunya tersenyum sambil menggenggam tangannya. Nak, ibu bangga padamu. Kau berani memilih jalanmu sendiri. Sejak hari itu, Rina menjalani hidup baru. Ia tidak lagi hidup dalam istana, tapi hidup dengan kejujuran. Ia sadar, pilihan hidup tidak selalu tentang harta dan tahta, tapi tentang hati yang tenang. Sahabat semua, begitulah kisah TKW Indonesia yang menikah dengan seorang pangeran Arab. Dari luar tampak bahagia, tapi malam pertamanya justru membuka rahasia besar. Kita belajar bahwa kemewahan tidak selalu menjamin kebahagiaan. Menurut kalian, apakah Rina sebaiknya bertahan atau meninggalkan istana? Tulis pendapat kalian di komentar, dan jangan lupa absen kota asal kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.